Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-12, Ad-Dars Tsani Asyar, pelajaran ke-12. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 139. Sobiyun Dzakiyun, seorang anak yang cerdas. Kharaja ahadul khulafa'i ma'a ashabihi liyastadal gizlana. Salah seorang khalifah keluar bersama teman-temannya untuk berburu rusa, al-ghazal. Al-ghazal itu jamannya gizlan. Fara'a ghazalan ya'du bisur'ah. Maka si khalifah tadi melihat ada seekor rusa ya'du. Ada ya'du artinya berlari, ya, berlari dengan cepat. Faqala wallahi la'asidanna hadzal ghazala. Demi Allah, saya akan memburu rusa ini. Wala na'kulanna lahmahu fi godaina. Dan sungguh kita akan memakan dagingnya untuk makan siang kita nanti. Tsumma qala bismillahi wa ramahu bisahmihi. Dia mengatakan bismillah, kemudian dilemparkanlah sahamnya. Saham itu tombak. Fasaqatal ghazalu 'alal ardi. Maka ya, ghazal tersebut atau rusa tersebut saqata, terjatuh ke atas tanah, ya, dia tuh ke atas tanah. Baik. Afwan, tadi saham itu bukan tombak ya, saham itu anak panah ya, dipanah ya. Bismillahi wa ramahu bisahmihi. Ya, mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, kemudian dia menembakkan anak panah ke rusa tersebut. Ra'al khalifatu gulaman yar'al ghanama wa ma'ahu akhawatuhu as-saghirat. Faqala lahu. Ra'al khalifah gulaman. Khalifah ini melihat ada seorang gulam, seorang anak ya, yar'al ghanam, yang sedang menggembala kambing. Wa ma'ahu akhawatuhu, bersama adik-adiknya yang masih kecil. Faqala lahu, khalifah berkata kepada anak kecil tadi, asri ya gulam, cepat sini. Wa ahdiril ghazal, bawa si rusa itu. Wa akhawatuka yang tazirna huna, biarkan saudari-saudarimu menunggu di sini. Faqala al-gulam lan adhaba wa lan atruka akhawati wa ghanami. Saya nggak akan pergi, saya juga tidak akan meninggalkan saudari-saudari saya dan tidak akan meninggalkan kambing yang saya gembalakan. Wa ghadiba ashabul khalifah. Maka kemudian marahlah teman-temannya si khalifah, ya. Wa rabatu yadayil gulami wa rijlaihi bil hibal. Mereka mengikat tangan anak tadi dengan tali, tangan dan kakinya. Wa kana al-gulamu yadhak. Si anak tadi malah tertawa. Wa qala lahul khalifah, limadha tadhaku ashabi sayadribunaka darban syadida. Ya. Maka kemudian khalifah bertanya, kenapa kamu tertawa sedangkan teman-temanku akan memukulimu dengan pukulan yang keras? Faqala al-gulam amsaka as-saqru usfuran wa arada an yakulahu. Ya. Amsaka as-saqru. Ya, si anak tadi mengatakan seekor gagak telah memegang seekor burung kecil. Wa arada an yakulahu, dan ingin memakannya. Faqala lahul usfur, maka si burung kecil tadi mengatakan, innani dha'ifun wa lahmi la yushbi'uk. Ya, sungguhnya saya adalah burung yang kecil dan dagingku tidak akan mengenyangkanmu. Wa sayagdabu 'alaika akhawati wa sayatlubna minallahi an yuhlikak. Ya, kemudian ya, sayagdabu 'alaika akhawati, saudara-saudaraku nanti akan marah kepadamu dan akan memohon kepada Allah agar engkau celaka. Wadhahika as-saqru. Ya, maka kemudian burung gagak tadi tertawa. Walamma fataha famahu taral usfuru. Karena burung yang tertawa, ya, jadi dia buka mulutnya, dia buka paruhnya. Akhirnya terbanglah si al-usfur, burung kecil tadi, nggak jadi dimakan. Dhahikal khalifah. Ya, ini kata-kata tadi, seekor burung gagak, burung kecil itu permisalan untuk dirinya sendiri. Nah, anak ini cerdas, dia buat permisalan seperti itu, maka paham maksudnya sama khalifah di situ. Dhahikal khalifah wa afa anil gulam. Dimaafkan si anak laki-laki tadi, wa atahu kisan minad dhahab. Kemudian diberikan satu kantong emas. Kis artinya satu kantong, satu bundelan emas.
Taib. Bisa kita lihat gambarnya di situ ya. Nah, ini dia. Nah, ini seorang raja tadi, khalifah tadi melihat ada gozal, ya, ada rusa, kemudian disuruhlah si penggembala tadi untuk membawakannya karena nggak mau diikat sama teman-temannya. Kemudian dibebaskan, dikasih emas. Baik. Apa yang akan kita pelajari di sini? Di sini sebagaimana lanjutan dari pelajaran sebelumnya, di pelajaran ke-11 kemarin kita membahas ahwal bina fi'il madhi. Kondisi mabninya fi'il madhi. Sekarang kita masuk kondisi mabninya fi'il mudhari. Jadi kita katakan fi'il madhi itu hukum asalnya adalah dia mabni. Sedangkan fi'il mudhari itu hukum asalnya mu'rab. Hanya beberapa kondisi saja fi'il mudhari itu dia mabni. Jadi mayoritas fi'il mudhari itu mu'rab. Hanya beberapa yang mabni. Sekarang kita lihat yang mana saja yang mabni itu. Baik. Tadi kita baca ada kata yantazirna. Yantazirna ini dhamir hunna. Yantazara yantaziru. Hunna yantazirna. Tanda mabninya apa di sini? Tanda mabninya sukun. Kenapa dia mabni? Ittasalat bihi nunun niswah. Karena dia bersambung dengan nunun niswah. Nah, nunun niswah itu nun yang di dhamir hunna. Ini dia. Nun niswah. Dan di dhamir antunna. Nah, ini berarti mabniun ala sukun. Berarti fi'il mudhari itu mabni ya, ketika dia bersambung dengan nun niswah atau dengan dhamir hunna. Contoh yang lain atau keadaan yang lain kapan fi'il mudhari itu dihukumi mabni adalah ketika dia bersambung dengan nun taukid as-saqilah. Ini namanya nun taukid as-saqilah. Jadi dia pakai tasydid dia. Asidanna, makanya fathah da-nya. Dalnya fathah di situ. La asidanna. Nah, kalau dia bertemu dengan nun taukid saqilah seperti ini, maka dia harus dihukumi mabni. Mabni atas apa? Mabni atas fathah. Begitu juga lanakulan. Ini juga mabniun alal fathi. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun taukid juga. Tapi bedanya ini namanya nun taukid al-khafifah. Jadi beda antara saqilah dan khafifah adalah di tasydidnya. Kalau saqilah pakai tasydid, khafifah tidak pakai tasydid. Ta'asidanna, berat penyebutannya dibandingkan dengan lanakulan. Anakulan, khafifah. Baik. Jadi kesimpulannya fi'il mudhari itu mabni dalam dua kondisi. Yang pertama kalau bertemu atau diakhiri dengan nun niswah, yang kedua kalau diakhiri sama nun taukid, saqilah atau khafifah. Dan tanda mabninya ada juga berarti sukun dan fathah. Sukun ketika nun niswah, fathah ketika nun taukid. Baik, kita lihat kaidahnya. Taqulul qaidah al-aslu fil fi'lil mudhari an yakuna mu'raban. Ya, ini dia kaidahnya ya. Hukum asal fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Ya, walakinnahu yakunu mabniyan fi halatain. Akan tetapi ya, dia menjadi mabni dalam dua kondisi. Kalau fi'il madhi tadi kan banyak sekali tanda mabninya ya. Ada 3 tanda mabni dalam banyak kondisi. Ada 7 kondisi di situ. Karena memang fi'il madhi asalnya dia mabni, hukum asalnya mabni. Kalau fi'il mudhari dia hukum asalnya mu'rab. Jadi tanda mabninya cuma 2 kondisi saja. Yang pertama idza tasalat bihi nunun niswah. Kalau dia bersambung dengan nunun niswah. Wa fi hadhil halah yakunu mabniyan ala sukun. Kalau bersambung dengan nun niswah dia mabni ala sukun. Contohnya yang tadhirna, yadhhabna, yaqra'na. Berarti selain hunna ya, selain hunna di fi'il mudhari semuanya itu mu'rab. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Nah, itu semua mu'rab. Kalau sudah sampai hunna sama antunna, itu sama ya, hunna sama antunna, maka dia mabniun ala sukun. Satu-satunya yang mabni di situ. Ya, 2 maksudnya ya, hunna sama antunna dihitung 1. Coba kita mulai dari huwa. Huwa yadhhabu. Itu mu'rab. Nah, wala maturab'ihi dhamma dhahira. Kemudian yadhhabani ya, mu'rab juga. Tanda mu'rabnya apa? Subutun nun karena di afal khamsah. Yadhhabuna juga subutun nun mu'rab ya. Kemudian tadhhabu ya. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, hiya tadhhabu, marfu dengan dhamma. Mabni mu'rab berarti mu'rab marfu dengan dhamma. Kalau kita katakan marfu dengan ini, itu maksudnya berarti dia mu'rab ya. Baik. Kemudian yadhhabani
yadhhabani, tadhhabani, yadhhabani, yadhhabani, marfu dengan thubutin nun karena fal khamsa. Kemudian yadhhabna, nah ini dia mabni. Setelah yadhhabna, ya, tadhhabu marfu lagi, mu'rab berarti. Tadhhabani mu'rab lagi dengan thubutin nun. Ya, tadhhabuna mu'rab marfu dengan thubutin nun dan seterusnya. Gitu ya. Jadi hanya di hunna saja ditambah sama antunna, ya, yang wadannya sama. Itu kalau dari sisi domir. Dari sisi nun taukid ini fungsinya untuk penegasan, kadang dipakai kadang tidak. Jadi kalau kita pakai nun taukid pasti harus mabni dia. Ya, idza tafat bihi nun taukid as-saqila awal khafifah, mau nun taukid yang manapun bentuknya, saqila atau khafifah, fungsinya sama-sama takkid, penegasan. Cuman yang saqilah lebih tegas dibandingkan dengan yang khafifah. Wa fi hadhil halah yakunu mabniyan 'alal fathi. Kondisi seperti ini dia mabniun 'alal fathi. Contohnya la asidanna wa la na'kulan. La asidanna, perhatikan dalnya di situ ya. Ini dia tanda mabninya. Mabniun 'alal fathi. Kemudian la na'kulan, la, ini mabniun 'alal fathi. Berarti dua kali untuk mi'rab di sini ya. La asidanna fi'il mudhari' mabniun 'alal fathi, kemudian nun taukid ya mabniun 'alal fathi. Ini nun taukid khafifah mabniun 'alal sukun. Baik. Ini dia pelajaran yang ke-12, ahwal bina fi'il mudhari'. Berarti kesimpulannya fi'il mudhari' itu dihukumi mu'rab seluruhnya kecuali dalam dua kondisi, ketika bersambung dengan nun niswah dan ketika bersambung dengan nun taukid, entah dia saqilah ataupun khafifah. Baik. Allah Ta'ala alam. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, latihan ad-darsus tsani asyar, halaman 143. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.